Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Ratri Viryanita akan menyampaikan materi kuliah Masyarakat dan Teknologi kali ini. Materi kuliah Masyarakat dan Teknologi kali ini adalah pokok bahasan yang kedua, yaitu keragaman dampak perubahan teknologi dalam masyarakat. Pada pokok bahasan ini, terdapat 7 subpokok bahasan yang akan disampaikan, yaitu pertama, pengantar, 2, teknologi sebagai kekuatan subversif, yang ketiga, teknologi siapa, yang keempat, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan teknologi, yang kelima, mengapa teknologi tidak selalu dapat memperbaiki, yang keenam, daya tarik teknokrasi, dan yang ketujuh, ikhtisar. Sekarang kita ke subpokok yang pertama, yaitu pengantar. Kita ketahui bersama bahwa teknologi memberikan konsekuensi positif. Kemajuan teknologi menjadi sumber bagi pertumbuhan ekonomi. Perkembangan teknologi mendorong peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga teknologi menciptakan produk yang sama sekali baru sekaligus meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. Para ekonom konvensional memandang bahwa ada 3 faktor produksi, yaitu lahan atau sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Ketiganya berperan dalam peningkatan produksi. Namun pada 1950-an ada pandangan yang berubah karena kenyataannya peningkatan ketiga faktor produksi tidak serta-merta menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Ada faktor lain, yaitu kemajuan teknologi. Organisasi dan keterampilan merupakan bagian integral dari teknologi, sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan teknologi merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita ke subpokok yang kedua, yaitu teknologi sebagai kekuatan subversif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, subversif diartikan sebagai gerakan dalam usaha atau rencana menjatuhkan kekuasaan dengan menggunakan cara di luar undang-undang. Kenapa teknologi dianggap sebagai kekuatan subversif? Ya, meskipun teknologi telah banyak memberikan kemajuan ekonomi, tetapi bukan tanpa biaya. Banyak teknologi tertentu yang digunakan untuk tujuan baik, tapi juga digunakan untuk tujuan jahat. Seperti bahan peledak, digunakan oleh tim konstruksi untuk membangun jalan. Tetapi teroris menggunakannya juga untuk meledakkan sebuah gedung. Karena itu seringkali perubahan teknologi merupakan proses subversif yang menghasilkan modifikasi atau penghancuran peran sosial, hubungan dan nilai yang sudah mapan. Bahkan teknologi digunakan untuk tujuan yang baik sekalipun akan menyebabkan gangguan yang mengubah struktur dan hubungan sosial yang sudah ada. Seperti gadget yang sebetulnya digunakan untuk tujuan yang baik, yaitu memudahkan komunikasi kita dengan anggota keluarga yang kebetulan tinggal di tempat yang jauh. Tetapi seringkali juga gadget menimbulkan persoalan dalam hubungan sosial. Seperti mungkin kita pernah melihat di sebuah restoran, ada keluarga yang terdiri dari 4 anggota keluarga. Bukannya kita melihat mereka mengobrol satu sama lain, tetapi mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Selain itu, beberapa perubahan teknologi terjadi secara besar-besaran
mengarah pada restrukturisasi sosial yang luas. Efek yang mengganggu dari perubahan teknologi dengan mudah kita lihat di dunia ekonomi, di mana teknologi baru menyebabkan kehancuran perusahaan-perusahaan usang. Kita tidak pernah tahu bahwa dengan kehadiran internet yang sebetulnya memberi kemudahan bagi kita memperoleh informasi, namun kehadiran internet memberikan kehancuran bagi beberapa penerbitan majalah, surat kabar, sehingga harus tutup. Kadang-kadang gangguan itu kurang terlihat ketika inovasi teknologi yang dihasilkan industri baru tidak bersaing secara langsung dengan yang sudah ada. Perubahan teknologi, baik besar maupun kecil, sering mengarah pada restrukturisasi hubungan kekuasaan, redistribusi kekayaan dan pendapatan, dan perubahan hubungan manusia. Kehadiran internet yang kemudian menghadirkan berbagai platform online seperti transportasi online, online shopping, ternyata memberi gangguan bagi sejumlah transportasi konvensional maupun toko-toko atau mall menjadi sepi sehingga harus tutup. Nah, eksistensi industri dan perusahaan baru sebetulnya berhutang pada kemunculan teknologi baru. Ya, kehadiran teknologi baru telah mendorong kehadiran perusahaan dan industri-industri baru. Namun sebaliknya, kehadiran industri baru juga menyebabkan penutupan dari sejumlah perusahaan-perusahaan lama, seperti penemuan sirkuit terintegrasi yang mendorong pertumbuhan manufaktur komputer, produksi perangkat lunak, dan aplikasi mengakibatkan penurunan pasar bagi produsen tabung dan transistor. Kapak baja yang menggantikan kapak batu pada suku Yiryoron membawa pengaruh negatif pada wanita dan anak muda. Pada suku Yiryoron, penggunaan kapak batu menjadi sesuatu yang menjadi kebiasaan karena kapak batu memudahkan mereka dalam mencari makan, ya, karena mereka masih memburu dan meramu, maka kapak batu menjadi alat yang selalu digunakan oleh suku Yiryoron dalam memenuhi kebutuhan makanan. Dan kapak batu ini ya tentunya membuatnya sangat sulit. Karena sulitnya itu, maka hanya kepada pria dewasa yang dapat membuat kapak batu sekaligus yang memegangnya. Sehingga bila ada wanita atau anak muda yang mau menggunakan kapak batu, mereka harus izin dulu kepada pria yang lebih tua yang memegang kapak batu tersebut. Namun kehadiran kapak baja yang pada saat itu diberikan oleh komunitas lain, ya, kepada para wanita dan anak muda, tujuannya adalah supaya mereka mudah untuk memenuhi kebutuhan mereka, akan tetapi menyebabkan perubahan hubungan sosial, di mana pada saat sebelumnya karena kapak batu itu hanya dipegang oleh kaum laki-laki yang lebih tua dan itu menjadi suatu yang prestis, ya, sehingga bila ada wanita dan anak muda yang mau menggunakan harus izin kepada yang memegang kapak batu tersebut. Namun dengan lebih mudahnya wanita dan anak muda dapat mengakses kapak baja, maka ya hilanglah status dari pria yang lebih tua tersebut, karena ya tidak ada lagi yang meminta izin menggunakan kapak batu, karena hampir semua anggota masyarakat
dapat menggunakan kapak baja. Nah, ini adalah bentuk disintegrasi budaya yang cepat dan krisis sosial yang tidak dapat diatasi. Dengan demikian, masyarakat praindustri bukan satu-satunya yang terkena konsekuensi perubahan teknologi yang tidak menyenangkan, tetapi kemajuan teknologi juga mengganggu komunitas modern. Kemajuan teknologi telah memberikan ancaman bagi sebagian kelompok di masyarakat. Salah satu kelompok yang dikenal adalah The Luddites. Kelompok ini dipelopori oleh Ned Ludlum yang merupakan salah satu anggota kelompok pekerja Inggris yang menghancurkan mesin, terutama di pabrik kapas dan wol yang mereka yakini mengancam pekerjaan mereka. Gerakan Luddites dimotivasi oleh ketakutan banyak pekerja bahwa pekerjaan mereka akan hilang karena kehadiran mesin baru. Kemudian muncul pula kelompok Neo-Luddism, merupakan sebuah gerakan yang mengkritisi pada kemajuan teknologi yang telah menciptakan nasib manusia tidak lagi ada di tangannya sendiri, melainkan pada politisi, eksekutif perusahaan, teknokrat, dan birokrat. Lalu, subpokok bahasan yang ketiga, yaitu teknologi siapa. Jadi sebetulnya teknologi tujuannya untuk siapa dan milik siapa? Karena kehadiran teknologi selain digunakan juga sekaligus ditolak oleh kelompok tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya sendiri. Perlu disadari bahwa teknologi tidak berkembang dengan sendirinya, seperti yang disiratkan oleh pemahaman determinisme teknologi, melainkan perkembangannya sangat kuat dipengaruhi oleh tatanan sosial dan politik yang ada. Perubahan teknologi mungkin terjadi karena memajukan kepentingan kelompok tertentu, tapi sebaliknya, beberapa teknologi mungkin menghadapi perlawanan keras karena mereka mengancam kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, kehadiran teknologi tidak semata-mata karena kelebihan intrinsiknya, melainkan keputusan untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi baru seringkali dibentuk oleh distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pengaturan sosial dan politik mempengaruhi perubahan teknologi dan mempengaruhi jenis investasi yang dibuat, baik itu proyek penelitian yang didanai dan prioritas umum yang ditetapkan. Dengan kumpulan sponsor yang berbeda, perkembangan teknologi bisa memberikan kontribusi solusi yang lebih besar untuk sejumlah masalah sosial yang mendesak seperti kemiskinan dan kejahatan. Namun pada saat yang sama dapat dikatakan bahwa jenis masalah tertentu tidak bisa menerima solusi teknologi. Bahkan dengan perubahan yang signifikan dalam pendanaan penelitian, solusi teknologi untuk masalah sosial tidak akan muncul. Kemudian subpokok yang keempat, yaitu apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan teknologi. Pertumbuhan teknologi telah membawa perubahan yang mempesona bagi kehidupan kita, tetapi pada saat yang sama kita terperosok dalam masalah yang tampaknya tidak ada solusi. Keberadaan masalah ini secara terus-menerus semakin membuat kita frustrasi dibandingkan dengan kemajuan teknologi itu sendiri yang berkembang dengan pesat. Misalnya, kita bisa menggunakan semua peralatan medis dan teknik yang canggih untuk menyelamatkan nyawa bayi yang sakit-sakitan dan lahir sebelum waktunya, tetapi kita tidak dapat menaklukkan kemiskinan yang mengakibatkan bayi-bayi sering sakit. Lalu, apakah ada jurang pemisah antara kemajuan teknologi dan kemajuan sosial? Mengapa teknologi tidak dapat diterapkan sebagai solusi untuk lebih banyak masalah kita, jika tidak untuk semua masalah?
Dapat dikatakan bahwa teknologi dapat menjadi solusi atas sejumlah masalah, tetapi teknologi juga tidak menjadi solusi untuk masalah lainnya, terutama terhadap masalah yang bersifat non-teknis. Sebuah studi yang berjudul Technology Shortcut to Social Change mengkaji beragam jumlah teknologi yang diarahkan pada pemecahan masalah sosial. Menemukan bahwa penerapan teknologi yang berbeda untuk pemecahan masalah sosial menunjukkan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Meskipun demikian, dapat digeneralisir bahwa teknologi memiliki kemanjuran sebagai solusi masalah sosial. Sebagai contoh, kehadiran mesin traktor di bidang pertanian sesungguhnya tujuannya memberikan manfaat bagi petani, di mana diharapkan memberikan kemudahan bagi petani dalam kegiatan pertanian. Akan tetapi, biaya dari mesin traktor itu sendiri dan biaya pemeliharaannya tidak sebanding dengan penghasilan petani yang diperoleh dari kegiatan pertanian. Jadi, di atas segalanya, solusi teknologi hanya menghilangkan permukaan masalah, tetapi tidak sampai ke akarnya. Kita sampai pada subpokok yang kelima, yaitu mengapa teknologi tidak selalu dapat memperbaiki. Kesulitan utama yang mendasari penggunaan teknologi untuk memecahkan masalah sosial adalah karena masalah sosial secara fundamental berbeda dengan masalah teknis. Masalah sosial berkaitan langsung dengan motivasi dan perilaku manusia. Manusia merupakan makhluk yang sangat rumit, di mana tindakannya diatur oleh motivasi yang sangat kompleks. Ada kecenderungan di mana manusia menolak upaya yang dilakukan untuk mengubah perilaku mereka, sehingga perlu dicatat bahwa tidak ada masalah baik teknis maupun non-teknis yang benar-benar terpecahkan. Sebagian besar solusi tidak hanya tidak lengkap, tetapi juga menghasilkan masalah baru dan terkadang sangat berbeda. Masalah residu ini mungkin jauh lebih sulit daripada masalah aslinya. Kita sampai pada subpokok bahasan yang keenam, yaitu daya tarik teknokrasi. Keterbatasan teknologi dalam memecahkan masalah teknis dan masalah non-teknis membuat sejumlah individu dan kelompok mencoba untuk mengubah masalah sosial menjadi masalah teknis. Ada yang disebut dengan teknokrasi, yaitu sebuah tata kelola masyarakat oleh para insinyur dan keahlian teknis yang mencoba mengembangkan kebijakan berbasis prinsip teknis dan ilmiah menjadi suatu daya tarik. Harapan pendekatan teknokratis menjadi solusi atas sejumlah masalah sosial diilustrasikan oleh Frederick Taylor dalam teorinya, yaitu manajemen ilmiah, yang ia kembangkan selama dekade awal abad ke-20. Manajemen ilmiah timbul sebagian karena adanya kebutuhan untuk menaikkan produktivitas. Taylor membuat perencanaan sistem upah yang dapat mempengaruhi turunnya biaya dan peningkatan produktivitas, mutu, pendapatan, dan kinerja karyawan. Metode tersebut dikenal sebagai differential rate system. Namun, manajemen ilmiah mengabaikan perbedaan antara masalah teknis dan sosial politik. Manajemen ilmiah meningkatkan produktivitas sehingga memuaskan kebutuhan fisik dan ekonomis, namun tidak pada kebutuhan sosial pekerja atau karyawan. Kekeliruan mendasar dari manajemen ilmiah adalah pandangan bahwa administrasi dapat menggantikan politik.
Administrasi didasarkan pada penerapan aturan yang memungkinkan tujuan dapat direalisasikan. Sementara itu, aturan pajak dan kebijakan lainnya dirumuskan melalui pilihan yang dibuat dalam arena politik. Baik teknologi maupun administrasi tidak dapat memberikan nilai-nilai yang terbentuk atas dasar pilihan tersebut. Penyelesaian masalah akan selalu ditandai dengan perbedaan pendapat yang cukup besar dan banyak konflik. Harapan teknokrat bahwa masyarakat bisa dijalankan atas dasar prinsip teknis akan selalu menjadi sebuah ilusi. Tibalah kita pada subpokok bahasan yang ketujuh, yaitu ikhtisar. Perubahan teknologi pastilah menghasilkan perubahan sosial. Namun perubahan ini tidak mempengaruhi semua orang secara setara. Meski banyak teknologi menghasilkan manfaat yang luas, tidak semua orang mendapatkan manfaat pada tingkat yang sama. Sebuah pilihan teknologi seringkali merupakan penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Perkembangan teknologi mungkin membuat beberapa aspek kehidupan kita lebih baik, tetapi tidak pernah bisa menggantikan sistem politik dan sosial yang adil dan efektif. Demikianlah pokok bahasan dari masyarakat dan teknologi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.